Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk jalur yang PLN ngambilnya 0 dan 220 volt. Untuk pemasangan gampang banget teman-teman. Kalau dari PLN ini nggak ada polaritasnya, jadi kita bebas bolak-balik nggak apa-apa, asal yang ini jangan, yang 110 sama 240 itu jangan. Yang dipakai itu kebanyakan PLN 0 sama 220 volt. Oke teman-teman, langsung pasang aja. Ini bolak-balik boleh ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini kita pasang yang 0. Oke, ini yang 220 volt. Oke, setelah input dari PLN udah terpasang, kita lanjut. Yang kita pakainya 12 volt dulu ya teman-teman. Jadi kita pakai 12 volt dulu. Nah, karena ini kepakai power OCL yang tipe TIP, jadi tegangannya harus mulai dari kecil dulu. Oke ya teman-teman, langsung. Ini yang 12 volt. Oke. Yang ground warna hitam ya teman-teman. Oke, lanjut ke power supply. Power supply di sini ya beli jadi ya teman-teman, agar para pemula biar mudah dan dapat dimengerti. Oke, langsung pasang aja teman-teman. Kalau yang ini inputnya input dari dioda. Kalau dari PCB itu bebas ya teman-teman, yang penting groundnya enggak ketukar. Kalau ground tuh nah di tengah sini. Nah, sedangkan yang kuning merah ntar di sini teman-teman. Nah, jadi yang kuning merah ini 12 volt, ini bolak-balik nggak apa-apa nih. Oke, yang input dari trafo ke power supply udah jadi. Nah, ini kalau buat pemula sih saya saranin beli PCB langsung jadi gini ya teman, jadi mudah dimengerti dan cara soldernya tidak balik. Nah, ini saya sih pakai 220 mikrofarad 63 volt. Kalau yang untuk ini ntar buat output dari power supply ntar jangan sampai kebalik ya teman. Yang plus ini ntar pakai yang kabel merah, yang min pakai kabel kuning, yang ground atau CT ntar pakai kabel hitam. Oke, langsung aja. Ini yang plus ya, yang plus kabel merah. Oke.
Oke, yang plus kabel merah, terus yang kuning negatif ya, kabel kuning. Oke, ini negatif, positif sudah tersambung. Nah, untuk ground atau CT kabel hitam ya sama teman-teman, ini hitam. Oke, udah kelar. Nah, ini simpel kan teman-teman. Nah ini buat output dari power supply. Karena ini pakai power kecil, saya ini juga pakai yang kecil juga ya teman-teman. Nah, tinggal penyesuaian aja. Kalau yang gede lebih pakai yang kapasitasnya lebih gede lagi, misal 10.000 mikrofarad, 50 volt, 100 volt. Kalau yang gede, kalau yang kecil seperti ini cukup. Oke. Yang teman-teman, ini tadi yang kabel kuning min, merah plus, yang hitam ground atau CT ini teman-teman. Oke, simpel teman-teman. Oke, kita tes tegangan dulu teman-teman. Usahakan ini jangan sampai dekatan teman, jadi nggak ada konsletan dari sini. Nah, ini kita saling kita pakai tegangan DC volt yang oke, kelihatan. Nah, jadi yang ground hitam, yang merah plus. Nah, jadi 18,2 volt. Dari tegangan trafo 12 melewati power supply, jadi hasil akhir 18 volt. Ini udah cukup banget buat transistor TIP. Nah, buat yang tegangan negatif kabel kuning min dan negatif 18,2, plus yang merah plus 18 plus. Oke teman-teman, cukup gitu aja. Oke, yang kurang paham bisa komen di bawah ini. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk jalur yang PLN ngambilnya 0 dan 220 volt. Untuk pemasangan gampang banget teman-teman. Kalau dari PLN ini nggak ada polaritasnya, jadi kita bebas bolak-balik, nggak apa-apa, asal yang ini jangan teman.
yang 110 sama 240 itu jangan. Yang dipakai itu kebanyakan PLN 0 sama 220 volt. Oke teman-teman, langsung pasang aja. Ini bolak-balik boleh ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini kita pasang yang 0. Oke, ini yang 220 volt. Oke, setelah input dari PLN udah terpasang, kita lanjut. Yang kita pakainya 12 volt dulu ya teman-teman. Jadi kita pakai 12 volt dulu. Nah, karena ini kepakai power OCL yang tipe TIP, jadi tegangannya harus mulai dari kecil dulu. Oke ya teman-teman, langsung. Ini yang 12 volt. Oke. Yang ground warna hitam ya teman-teman. Oke, lanjut ke power supply. Power supply di sini saya beli jadi ya teman-teman, agar para pemula biar mudah dan dapat dimengerti. Oke, langsung pasang aja teman-teman. Kalau yang ini inputnya input dari dioda. Kalau dari PCB itu bebas ya teman-teman. Yang penting groundnya nggak ketukar. Kalau ground tuh di tengah sini. Nah, sedangkan yang kuning merah ntar di sini teman-teman. Nah, jadi yang kuning merah ini 12 volt ini bolak-balik nggak apa-apa nih. Oke, yang input dari trafo ke power supply udah jadi. Nah, ini kalau buat pemula sih saya saranin beli PCB langsung jadi gini ya teman, jadi mudah dimengerti dan cara soldernya tidak kebalik. Nah, ini saya sih pakai 220 mikrofarad 63 volt. Kalau yang untuk ini ntar buat output dari power supply ntar jangan sampai kebalik ya teman. Yang plus ini ntar pakai yang kabel merah, yang min pakai kabel kuning, yang ground atau CT ntar pakai kabel hitam. Oke, langsung aja. Ini yang plus ya, yang plus kabel merah. Oke. Oke, yang plus kabel merah, terus yang kuning negatif ya, kabel kuning. Oke, ini negatif, positif udah tersambung. Nah, untuk ground atau CT kabel hitam ya sama teman-teman, ini hitam. Oke, udah kelar.
Nah ini simpel kan teman-teman. Nah ini buat output dari power supply. Karena ini pakai power kecil, saya ini juga pakai yang kecil juga ya teman-teman. Nah, tinggal penyesuaian aja. Kalau yang gede lebih pakai yang kapasitasnya lebih gede lagi, misal 10.000 mikrofarad, 50 volt, 100 volt. Kalau yang gede, kalau yang kecil VTP ini cukup. Oke. Oke teman-teman, ini tadi yang kabel kuning min, merah plus, yang hitam ground atau CT ini ya teman-teman. Oke simpel teman-teman. Oke, kita tes tegangan dulu teman-teman. Usahakan ini jangan sampai dekatan teman, jadi nggak ada konsletan dari sini. Nah ini kita saling kita pakai tegangan DC volt yang Oke kelihatan. Nah jadi yang ground hitam, yang merah plus. Nah, di 18,2 volt. Dari tegangan trafo 12 melewati power supply, jadi hasil akhir 18 volt. Ini udah cukup banget buat transistor TIP. Nah buat yang tegangan negatif kabel kuning min, nah ini negatif 18,2, terus yang merah plus 18 plus. Oke teman-teman, cukup gitu aja. Oke, yang kurang paham bisa komen di bawah ini. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.